warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Cipawati dengan NIM D1D021136 dari kelas R003. Di sini saya akan membuat video mata kuliah konservasi sumber daya hutan yang berjudul tentang kajian kawasan terdegradasi dan pola pemilihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar. Baiklah, di sini kawasan Suaka Marga Satwa Komara ini ditunjuk menjadi kawasan konservasi yang berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan yaitu nomor 147 KPTSSI 1987 pada tanggal 19 Mei. Kemudian tentang perubahan status hutan lindung Komara yang seluas 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas 3.360 hektar. Kemudian masing-masing ini ditetapkan Taman Buru Komara yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 237 KPTSSI 1997 pada tanggal 9 Mei. Dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara ini yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 911 KPTSII pada tahun 1999 yaitu tanggal 14 Oktober yang seluas 2.972 hektar. Di sini terdapat dua jenis tipe ekosistem hutan, hujan tropis di dataran rendah dengan penutupan vegetasi secara alami. Adapun yang termasuk di dalam tipe ekosistem zona hutan ini, terdapat tipe ekosistem zona hutan hujan tropis ini dengan vegetasi tingkat atas yaitu berupa tanaman pohon jati atau dengan nama latin Tectona grandis. Yang kedua yaitu biti dengan nama latin Vitexocovasa. Yang ketiga yaitu ara dengan nama latin Vitis spp. Yang keempat yaitu kemiri dengan nama latin Aurites molucana, dan yang kelima yaitu ketapang dengan nama latin Terminalia catapa. Dan vegetasi yang terdapat di tingkat bawah yaitu tanaman jenis-jenis semak, belukar, dan rerumputan, yaitu dengan nama latin Imperata cylindrica, yang mana bila musim kemarau semak-semak, belukar, dan rerumputan ini akan mati suri. Di sini terdapat 4 faktor yang terjadinya degradasi. Yang pertama yaitu terdapat faktor illegal logging, yang kedua yaitu terdapat faktor perambahan, dan yang ketiga yaitu faktor penyerobotan lahan, dan yang keempat yaitu faktor kebakaran hutan. Yang mana degradasi hutan ini termasuk pengunduran lahan hutan dan penggurunan yang merupakan masalah global yang terus berkembang. Penyebab utamanya ini yaitu pada perambahan hutan. Kemudian ekosistem yang telah sangat rusak ini tidak mampu memulihkan diri sendiri melalui proses suksesi alam, yaitu perlunya direstasi atau pemulihan dan pemeliharaan proses-proses penting seperti hidrologi, siklus hara, dan transfer energi. Kemudian di sini terdapat luas lokasi terdegradasi, yaitu luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan hutan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar ini terdapat 289,84 hektar, dan luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara Citra tahun 2006. Kemudian interpretasi ini secara manual merupakan interpretasi data pengindaran jarak jauh yang berdasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Selanjutnya yaitu seperti yang tertampil pada PPT ini, terdapat pengukuran luas lokasi dan terdegradasi, yaitu terdapat 4 lokasi yang mana yang lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara ini pada lokasi blok Jabonga yang berkoordinat 5,359 derajat, itu seluas 34,12 hektar. Dan yang kedua yaitu pada lokasi blok Gunung Tinambang yang berkoordinat 5,385 dengan luas 39,46 hektar. Yang ketiga yaitu terdapat pada lokasi blok Gunung Tinambung 2 yang berkoordinat 5,3874 yang dengan luas 25,76 hektar. Dan yang selanjutnya yaitu pada lokasi blok Sepangga yang berkoordinat 5,4013
derajat dengan luas 23,31 hektar dengan jumlah semuanya itu sebesar 122,65 hektar. Di sini juga terdapat inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi, yaitu terdapat 4 peta, yang mana yang pertama peta 1 itu terdapat 34,12 hektar, yang sehingga jumlah plot ukurnya itu dengan intensitas sebesar 5%, sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkarannya dengan luas 0, hektar. Yang kedua yaitu pada peta kedua, luasan peta kedua ini sebesar 39,46 hektar dan jumlah plot ukurnya dengan intensitas sebesar 5%, yang sebanyak 20 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Yang ketiga yaitu luas peta dengan jumlah 39,46 hektar dan jumlah plot ini diukur dengan intensitas sebesar 5%. Kemudian jumlah plot ini sebanyak 20 plot dengan peta ukuran lingkar dan luasnya 0,1 hektar. Yang pada peta 4, luas petanya terdapat 23,31 hektar. Jumlah plot ukur ini dengan intensitas sebesar 5% dan sebanyak 12 plot, yang mana dengan peta ukur lingkaran ini seluas 0,1 hektar. Seperti pada peta ketiga tersebut, peta ini juga telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau dengan singkatan RHL, yaitu pada tahun 2010. Sebagian besar jenis tegakan ini ditemukan oleh hasil penanaman RHL pada tahun 2010. Di sini juga terdapat pengertian apa itu invasi. Invasif ini merupakan suatu pergerakan secara besar-besaran suatu makhluk yang melanggar batas dari suatu daerah ke daerah lain, yang mana invasi ini juga adalah datangnya bekal kehidupan berbagai spesies organisme dari suatu daerah ke daerah yang baru dan menetap di daerah yang baru tersebut. Kemudian dari hasil analisis vegetasi ini juga menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Tarterasa dengan nama Filsium sp dengan sebesar 57,91 derajat. Yang kedua yaitu bambu dengan nama latin Bambusa sp pada itu luas 35,57%, dan Kirasa dengan nama latin Garcinia magnostana yaitu sebesar 22,13%. Serta pada tingkat pancang itu terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki ENP tertinggi, yaitu Tarterasa dengan nama latin Filsium sp itu terdapat 45,24%, Marapao dengan nama latin Mangifera sp terdapat 38,10%, dan Kirasa ini dengan nama latin Garcinia magnostana dengan besaran 33,33%. Jadi di sini dapat disimpulkan dari hasil PPT ini, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual, baik pun visual ataupun manual, foto udara citra, yaitu pada tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar, yaitu berjumlah 289,84 hektar, dan luasan lokasi ini yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara pada hasil pengukurannya yaitu 122,65 hektar yang merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE pada tahun 2015, yang mana dari itu peta 1, 2, 3, dan 4 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak. Sedangkan dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan ini terdapat jenis yang direkomendasikan untuk penanaman, yaitu diantaranya yang direkomendasikan tanaman bambu dengan nama latin Bambusa sp. Yang kedua yaitu Tarterasa dengan nama latin Filsium sp. Yang ketiga yaitu tanaman Rao dengan nama latin Grap Nontomelondao. Yang keempat yaitu Marapao dengan nama latin Mangifera sp. Dan Kirasa dengan nama latin Garcinia magnostana. Baik, sekian dari hasil presentasi PPT saya yang berjudul
yang berjudul seperti yang tertera di PPT tadi, dan lebih kurangnya saya minta maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.